di bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia pada tingkat internasional. Yang pertama, yang dimaksud dengan unggul adalah kelebihan yang tidak dimiliki program studi lain. Kelebihan tersebut terdapat pada kompetensi ilmu pengetahuan yang terrepresentasikan pada esensi kompetensi ilmu pengetahuan dan profesionalitas di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, ilmu pengetahuan bermakna kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan profesionalitas di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, bahasa dan sastra Indonesia bermakna bahwa objek kajian kompetensi profesional pada prodi sastra Indonesia adalah bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Yang keempat, tingkat internasional adalah area tataran keberhasilan yang ingin dicapai oleh prodi S1 sastra Indonesia pada tahun 2030. Misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran ilmu bahasa dan sastra Indonesia yang bersifat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian ilmu bahasa dan sastra Indonesia untuk mengembangkan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menyebarluaskan hasil penelitian ilmu bahasa dan sastra Indonesia melalui pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan kebudayaan masyarakat. Yang terakhir, yaitu mewujudkan prodi S1 Sastra Indonesia sebagai pusat kajian ilmu bahasa dan sastra Indonesia di Indonesia yang didasarkan pada nilai luhur kebudayaan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pada prodi sastra Indonesia. Oke, pada studi sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya memiliki sejarah terpanjang yang penuh dedikasi dalam mendidik generasi muda berdiri sejak 16 September 1998. Prodi ini lahir dari semangat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa serta sastra Indonesia sebagai warisan budaya yang tak ternilai. Di dalamnya berkembangnya prodi sastra Indonesia terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, memadukan pendekatan kebutuhan zaman, memadukan tradisional dengan inovasi modern sehingga mampu menghasilkan tulisan yang kompeten di bidang linguistik, sastra dan budaya. Keunggulan prodi sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya yang pertama yaitu dalam tenaga pengajar ahli, yang dimana tenaga pengajar ahli prodi sastra Indonesia adalah para ahli di bidangnya sendiri, termasuk linguistik terapan, kajian sastra klasik dan modern serta budaya populer. Ada fasilitas belajar yang mendukung. Yang pertama yaitu perpustakaan dengan koleksi naskah-naskah kuno. Mahasiswa memiliki akses ke perpustakaan yang memiliki koleksi naskah-naskah kuno yang sangat berguna untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang kedua adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa tersedia untuk melatih keterampilan berkomunikasi dalam berbagai situasi. Yang ketiga yaitu ruang diskusi atau ruang baca. Ruang diskusi yang tersedia mendorong kreativitas dan kolaborasi antar mahasiswa. Kurikulum pembelajaran program studi sastra Indonesia. Kurikulum program studi sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya dirancang untuk memberikan keseimbangan antara teori dan praktik, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga memiliki keterampilan aplikatif di bidang linguistik dan sastra. Secara garis besar, kurikulum ini mencakup beberapa area utama. Yang pertama, linguistik. Mahasiswa mempelajari ilmu bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Mereka juga mendalami sosiolinguistik dan psikolinguistik yang membantu memahami hubungan bahasa dengan masyarakat dan psikologi manusia. Yang kedua, teori dan kritik sastra. Mata kuliah ini memberikan wawasan tentang analisis karya sastra, pendekatan kritik sastra, serta kajian terhadap genre dan periodisasi sastra. Yang ketiga, keterampilan praktis. Mahasiswa mengasah keterampilan menulis kreatif, jurnalistik, dan penyuntingan naskah untuk memenuhi kebutuhan profesional. Selain mata kuliah wajib,
Kurikulum ini juga menawarkan sejumlah mata kuliah pilihan yang memungkinkan mahasiswa mengeksplorasi minat mereka seperti penerjemahan teknik dan teori dalam menerjemahkan teks dari dan ke bahasa Indonesia. Semiotika, kajian tanda yang makna dalam bahasa sastra serta budaya. Kajian budaya populer, analisis terhadap fenomena budaya populer seperti musik, film, media sosial dalam kaitannya dengan identitas budaya. Untuk memperkuat pemahaman praktis, mahasiswa didorong untuk terlibat dalam penelitian magang dan proyek kolaboratif. Proyek ini melibatkan kajian terhadap naskah lama, dokumentasi bahasa daerah, atau analisis terhadap isu-isu terkini dalam sastra dan budaya Indonesia. Dengan kurikulum ini yang dinamis ini, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akademik, juga kemampuan untuk berkontribusi di berbagai bidang seperti pendidikan, penelitian, hingga implementasi budaya.